Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipan Hasmadi dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, tugas kelompok dari mata kuliah Etika Hukum dan Profesi yang diampu oleh dosen Pak Wawan Joko Pranoto. Dalam tugas kelompok ini akan menjelaskan bagaimana pelanggaran etika hukum dalam bidang teknologi informasi. Di sini saya berkelompok dengan terdiri atas dua orang. Yang pertama saya sendiri, Ipan Hasmadi dengan NIM 20.101.02.44.1084 dan Muhammad Farhad Jundullah dengan NIM 20.101.02.44.1053. Nah, baik untuk contoh kasusnya sendiri di sini saya mengambil untuk tentang judi online. Yang mana di sini sebuah contoh kasus yang saya ambil adalah sebuah penangkapan selebgram Bogor karena promosi judi online. Yang mana di sini kronologinya ada dua selebgram asal kota Bogor berinisial K dan FA ditangkap oleh polisi karena mempromosikan situs judi online melalui Instagram mereka. K yang memiliki 45.000 pengikut mulai mempromosikan 5 situs judi online sejak Januari 2022 dan menerima bayaran 3 juta per bulan dari seorang berinisial AS. Hasil investigasi menunjukkan bahwa uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, FA dengan 22.300 pengikut mempromosikan 5 situs judi online dan menerimanya uang upah sebesar Rp700.000 per 2 minggu atau per bulan. Kata Reskrim Polresta Bogor, Kompol Lutfi Olot Gigantara menjelaskan bahwa bayaran yang diterima selebgram tersebut tergantung pada jumlah pengikut mereka, yang mana yang berinisial K merupakan mahasiswi memperoleh upah hingga 3 juta per situs, sementara Eva yang merupakan wira swasta menerima 700.000 per situs. Penangkapan ini menyoroti praktik promosi ilegal yang dilakukan oleh beberapa influencer di media sosial untuk meraup keuntungan finansial. Nah, di sini kenapa sih judi online itu bisa menjadi pelanggaran etika hukum dalam teknologi informasi? Yang pertama, pelanggaran hukum yang terjadi di sini adalah legalitasnya. Yang pertama, legalitas di banyak negara judi online adalah ilegal atau diatur dengan ketat. Melenggarakan atau berpartisipasi dalam aktivitas judi online di yurisdiksi yang melarangnya, melanggar hukum setempat dan etika pengguna teknologi. Setelah itu, tidak memiliki juga dampak kecanduan dan dampak sosial. Kecanduan judi online dapat menyebabkan kecanduan yang berdampak negatif pada individu dan keluarganya. Dan layanan judi seringkali menggunakan teknik manipulatif untuk mendorong kecanduan. Dampak ke Dampak keuangan, banyak individu mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat kecanduan judi online yang dapat menyebabkan masalah keuangan dan sosial. Setelah itu ada keamanan dan privasi. Di sini data pribadi, situs judi online seringkali memerlukan informasi pribadi dan finansial dari penggunanya yang dapat disalahgunakan atau dicuri jika situs tersebut tidak memiliki keamanan yang memadai. Setelah itu ada juga transaksi finansial. Transaksi keuangan melalui situs judi online dapat rentan terhadap penipuan dan pencurian identitas. Setelah itu ada ITK bisnis yang dilanggar. Yang pertama, transparansi. Sebanyak situs judi online yang tidak transparan tentang peluang menang dan seringkali manipulasi hasil untuk keuntungan mereka sendiri. Setelah itu juga terdapat eksploitasi. Situs judi online yang tidak transparan tentang peluang menang dan seringkali memanipulasi hasil untuk keuntungan mereka sendiri, terutama mereka yang berada dalam kesulitan finansial atau emosional. Setelah itu, pengaruhnya pada masyarakat juga berpengaruh. Yang pertama adalah masalah sosial. Judi online dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti peningkatan kejahatan akibat kecanduan judi, konflik keluarga, dan penurunan produktivitas kerja. Setelah itu ada ketentuan hukum terkait larangan judi online. Setelah larangan di sini ada menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian melakukan tindakan yang melanggar hukum. Istilah mendistribusikan mengacu pada pengiriman dan penyebaran informasi elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik kepada pihak lain, sementara membuat dapat diakses mencakup semua tindakan yang menyebabkan informasi elektronik dapat diketahui oleh publik. Setelah itu, pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tahun 2024 dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar
sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang tahun 2024. Penjelasan pasal ini mengacu pada tindakan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencarian, serta menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi. Untuk mencegah penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan terlarang seperti perjudian, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk dapat memutus terhadap informasi tersebut. Hal ini diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diberlakukan, dimungkinkan secara teknologi. Selanjutnya, untuk penyelesaian masalah dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Farhad Bindullah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhad Bindullah dengan NIM 20110244153 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, penyelesaian masalah dan kesimpulan. Penyelesaian masalah. Yang satu, penegakan hukum yang ketat. Peningkatan pengawasan. Pihak berwenang harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas online, terutama yang melibatkan promosi judi. Penggunaan teknologi untuk memantau dan mendeteksi konten ilegal harus dioptimalkan. Penindakan tegas. Pelaku yang melanggar ketentuan hukum terkait judi online harus ditindak tegas sesuai dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 1 tahun 2024. Ini termasuk pemberian sanksi pidana penjara dan denda maksimum untuk memberi efek jerah. 2. Edukasi dan kesadaran publik. Kampanye anti judi online. Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari judi online. Peran influencer positif. Influencer dan selebgram yang memiliki pengaruh besar di media sosial harus didorong untuk menyebarkan pesan positif dan edukatif menjauh dari promosi aktivitas ilegal. 3. Kerjasama dengan platform media sosial. Pemutusan akses. Platform media sosial seperti Instagram harus bekerja sama dengan pemerintah untuk memutus akses terhadap akun yang mempromosikan judi online. Ini termasuk pengguna algoritma dan pelaporan pengguna untuk mengidentifikasi dan menghapus konten ilegal. Peningkatan kebijakan. Platform media sosial harus memperbarui kebijakan mereka untuk lebih ketat terhadap promosi judi online dan aktivitas ilegal lainnya. 4. Rehabilitasi dan dukungan. Program rehabilitasi bagi mereka yang terjerumus dalam aktivitas promosi judi online karena faktor ekonomi, perlu disediakan program rehabilitasi untuk dukungan untuk membantu mereka beralih ke sumber penghasilan yang legal dan berkelanjutan. Dukungan ekonomi. Pemerintah dan lembaga non-profit dapat menyediakan pelatihan keterampilan dan peluang kerja alternatif bagi individu yang rentan terhadap godaan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal. Kesimpulan, penangkapan 2 selebgram di Bogor karena promosi judi online mengungkap tantangan besar dalam penegakan hukum dan etika di era digital. Pelanggaran hukum terkait promosi judi online tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat luas. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang ketat, edukasi yang berkelanjutan, dan kerjasama erat antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sesuai dengan norma hukum serta etika yang berlaku. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.